datang di Jayapura. Selamat ya. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gus Dur, yang kami muliakan dan kami banggakan. Nama saya Ramses Sohe, Jabatan Pondofolo Wainak Jayapura dan seluruh masyarakat adat Jayapura, mempersembahkan di Jayapura kepada Bapak Presiden sebagai tanda rasa cinta dan rasa gembira kami atas kedatangan Bapak ke bumi Cenderawasih yang kami sama-sama cintai. Kiranya Allah yang punya segala berkat dan kekuatan memberkati Bapak Presiden. Terima kasih ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Allah, Bapa Pencipta alam semesta, kami mengucap syukur ya Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena masih diperkenankan untuk berkumpul di sini menghadiri acara silaturahmi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia dan rombongan. Untuk itu, perkenankanlah saya dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan rombongan yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke bumi Cenderawasih di penghujung tahun ini. Adalah merupakan suatu kebahagiaan dan satu kehormatan tersendiri bagi kami yang tinggal di bumi Cenderawasih untuk menerima kunjungan Bapak Presiden dan rombongan ke Irian Jaya, provinsi tertimur dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan dan hadirin yang berbahagia, Provinsi Irian Jaya yang merupakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling timur adalah merupakan provinsi terluas di Indonesia, yakni 421.000 tan, 91 kelurahan, dan 2.000 adalah keterisolasian dan ketergantungan masyarakat semakin sulit dijangkau dan terlayani. Angkutan laut yang melayari ini menimbulkan padat dan menumpuknya penumpang, sehingga perlu dimekarkan mulai dari kecamatan dan kabupaten.
diharapkan dengan pemekaran mulai dari bahwa pada saat ini masih ada kelompok masyarakat yang menyatakan dan menyampaikan keinginan kurangnya adilnya pelaksana pembangunan di Irian Jaya selama ini. Tuntutan masyarakat Irian Jaya ini telah diakomodasikan tokoh masyarakat Irian Jaya di tempat ini dan telah siap untuk bertatap muka dan berdialog langsung dengan pada kesempatan pertama hadir sini. Pada kesempatan yang berbahagia di penghujung milenium ini, kami bangsa Papua di Papua Barat ini ingin menyampaikan secara tulus dan ikhlas jeritan nurani kemanusiaan kami selama 36 tahun hidup bersama dengan bangsa Republik Indonesia. Selama hidup bersama dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bangsa Papua mengalami banyak duka cita dan penderitaan akibat kesalahan keputusan status politik Papua Barat di masa lalu dan kebijakan pembangunan nasional yang tidak memihak kepada rakyat. Karena ingin mengakhiri pengalaman-pengalaman pahit di masa yang lalu dan bersama dengan kedatangan milenium yang baru, kami ingin mulai Papua Barat yang baru untuk menata diri kami ke masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih manusiawi di atas tanah warisan leluhur kami, yakni tanah Papua tercinta. Pemerintah Republik Indonesia segera mengakui dan mengembalikan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat tanggal 1 Desember tahun 61. Aspirasi dan tuntutan tersebut di atas antara lain telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie dalam dialog nasional di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 26 Februari tahun 1999. 2. Dalam wacana perdamaian dan penelusuran sejarah Papua Barat, kami mohon kepada Bapak Presiden untuk secepatnya menindaklanjuti dialog nasional serta memperkasai dialog internasional tentang proses penyatuan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dialog dimaksud harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kejujuran, kesejajaran, aspiratif, harmonis dalam rangka legalitas hukum. 3. Pelaksanaan dialog nasional dan internasional. Agar masyarakat yang ditinggalkan oleh ayah itu harus dirangkul baik-baik. Ada amanat. Yang kaskado Anda rawat, yang luka Anda balut, yang ingusan Anda kasih mandi dia. Sampai semua masyarakat yang saya tinggalkan kepada anak itu sehat semua. Kami ukur amanat ini sama dengan Kristus punya. Di dalamnya terselip kasih. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu yang kami seluruh Ondofolo pakai untuk melayani masyarakat itu. Anak sana sudah besar, lahir sudah besar, diserahkan sama Ondofolo untuk kasih kawin, berjuang kasih kawin. Yang meninggal seluruh pihak yang bersangkutan dengan musibah itu datang, Ondofolo harus bayar sama dia. Jadi semua pusatnya pelayanan kepada masyarakat adat itu ada di tangan Ondofolo. Supaya Bapak Presiden perhatikan ini, supaya kami Ondofolo harus mempunyai tempat untuk menegakkan bangsa ini seperti tiang-tiang yang kuat untuk bangun rumah yang kuat. Itu yang saya sampaikan. Dan isinya adalah kami tuntut supaya amanat yang ini untuk mensejahterakan masyarakat di kampung-kampung ini kami berjuang sendiri tidak mampu. Kalau Bapak Presiden bantu, mungkin kami bisa sejahterakan masyarakat itu. Jadi program mensejahterakan masyarakat.
Keluarga para pejuang menyampaikan berbagai keluhan yang menjadi keresahan baik para pejuang maupun masyarakat di daerah Irian Jaya, antara lain sebagai berikut. Di daerah Indonesia lainnya juga harus terbuka bagi putra-putra Indonesia asal Irian Jaya untuk memperoleh kesempatan yang sama. Perkenankan saya untuk berbicara di sini. Saya baru 3 hari yang lalu. Namanya sebentar. Maaf, itu betul. Saya kemukakan nama sebentar dulu. Nama saya adalah Albert Kalile. Saya bekas tahanan politik yang baru saja 3 hari yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia membebaskan saya. Dan untuk itu sebelum saya melanjutkan kata-kata saya, lebih dulu saya menyampaikan terima kasih banyak atas nama teman-teman seperjuangan yang pernah bertengkar di dalam penjara puluhan tahun, sejak tahun 63 sampai dengan saat ini. Banyak yang sudah mati di penjara, bahkan yang tulang-tulangnya berserakan di hutan rimba di negeri ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, sebab tanggal 28 Desember 99 yang baru lalu, 3 hari yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik, narapidana politik, khusus untuk negeri Papua Barat ini. Dan saya mewakili banyak teman-teman, ada yang sudah pernah meninggal dunia, ada di dalam penjara, termasuk Bapak Dr. Thomas Wapai Wanggai SH MPA, yang Bapak sendiri pasti tahu sebab meninggalnya di Cipinang, Jakarta. Saya sekarang berdiri ini sebelum saya menyampaikan pendapat kami, saya beritahukan kepada Bapak bahwa saya sedang berdiri di atas tulang-tulang kami. Tulang-tulang kami yang berserakan yang ada di hutan rimba. Dari sejak 63 sampai sekarang. Saya juga berdiri di atas penderitaan air mata daripada para keluarga tahanan politik yang sampai dengan tanggal 28 Desember 99 ini telah dibebaskan keseluruhannya. Itu berarti bahwa mengenai negeri ini, negeri yang telah bermasalah selama 38 tahun, hampir 40 tahun, negeri ini bermasalah. Umat di sini doa hanya naik ke atas, itu hanya doa minta bagaimana Tuhan menolong penderitaan ini supaya terlepas. Ada orang lain yang berdoa pendek-pendek saja, enak-enak saja, mereka katakan Tuhan tolong supaya saya punya SPMU bisa keluar besok, supaya saya dapat uang, tolong supaya proyek saya bisa dapat proyek. Itu enak-enak doa-doa itu. Tetapi doa yang naik ke hadirat Tuhan mengenai penderitaan yang begini lama, itu adalah doa. Waktu. Nah, oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak bahwa kami orang Papua di sini, saya berbicara sebagai seorang yang bekas tahanan politik, kami menderita. Saudara jangan katakan saya stop. Kami menderita. Penderitaan kami ini kami minta untuk dijawab dan dilaksanakan, dalam arti mari kami mengajak bangsa Indonesia. Tadi saya
katakan dengan 28 Desember 99 ini tahanan politik semua dibebaskan, berarti kami mengenai negeri ini yang bermasalah ini, kami tidak mau lagi berpolitik-politikan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia atau bangsa Indonesia. Kami mau supaya kami mengajak sekarang, Bapak sekarang datang dan lihat kami semua yang ada di sini adalah utusan dari daerah-daerah semua, mewakili semua kelompok dan semua grup, dan sehingga kami minta supaya Tuhan menolong Bapak dalam waktu dekat ini. Kami semua harus bergandengan tangan dengan Bapak. Kami menyelesaikan negeri ini permasalahannya sampai datang kepada kemerdekaannya dan sampai selesaikannya, baik di daerah ini sampai di Jakarta dan selanjutnya sampai ke New York, untuk merealisir semuanya ini supaya umat di sini tenang dan mereka menyembah kepada Allah. Jangan kita terlalu buat susah dan banyak orang masuk neraka dan akhirnya tidak ada yang mau masuk ke surga. Itu yang saya sampaikan dan saya harap Bapak tanggapi apa yang saya sampaikan. Singkat, kalau kita bicara terlalu lama, saya berbicara sebagai orang menderita. Saudara-saudara, kami bayar lunas kemerdekaan kami bayar lunas dengan adanya tulang-tulang yang berserakan di hutan rimba. Kami bayar lunas dengan penderitaan air mata sampai baik yang ada di desa-desa sampai kami yang ada di dalam tahanan politik. Kami ada dalam penjara dari tahun ke tahun. Dan saya katakan sekarang kami bayar lunas kemerdekaan kami dengan pihak Indonesia maupun dengan pihak manapun. Dan saya ucapkan terima kasih dan inilah kata-kata saya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gus Dur, beserta Ibu, juga para pejabat pemerintah pusat yang mendampingi beliau, Bapak Muspida tingkat 1 Irian Jaya, pejabat sipil, militer, terutama tokoh-tokoh masyarakat dari bumi Papua yang tercinta, Bapak mantan Gubernur Bapak Yaakob Patipi yang saya cintai, waktu Bapak tiba di Bandara Sentani, saya kira Bapak sudah bisa merasakan, melihat begitu banyak rakyat datang menyebut Bapak di RP sana. Hampir 25.000 orang datang menyebut. Dengan demikian maka sudah menghapus kesan yang selama ini dikatakan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bahwa hanya segelincir rakyat yang mau M, sebagian mau O. Dan itu adalah jawaban yang benar. Hampir seluruh rakyat Papua mau M. Kami membangun koridor sopan santun, hati penuh damai dan cinta kasih. Kami tidak memberontak, tidak kekerasan dan tidak mengusir orang. Oleh karena itu saya kira Bapak sudah mengetahui, sejarah sudah mencatat bahwa bangsa Papua tanggal 1 Desember 61 sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, sejajar dengan bangsa Indonesia waktu itu. Oleh Bapak Bung Karno lewat Trikora, beliau mengklaim, mengambil alih, menindas dengan kejam hak keluarga kami lewat Trikora. Oleh karena itu kita sudah 38 tahun, banyak sekali saya dengar sosok kita sudah mati, dibunuh, dibantai secara biadab oleh bangsa Indonesia. Sebagai besar kita tidak tahu kuburannya ada di mana, mereka sengaja menutup kuburan. Oleh karena itu hanya satu hal yang kami minta lewat seluruh masyarakat Papua, dimanapun mereka berada. Saya punya kekuatan untuk bicara sebagai pemimpin rakyat Papua ini, mewakili seluruh komponen rakyat Papua, baik di pegunungan, maupun di lembah-lembah, maupun di pesisir pantai, maupun di pulau-pulau. Kami hanya minta satu. Yang pertama ialah lewat Bapak Presiden supaya segera mengumumkan atau mengembalikan nama
asli rakyat Papua. Kami bukan rakyat Irian Jaya. Kami mau bangun Papua baru. Kalau Indonesia bangun Indonesia baru, maka rakyat Papua juga mau bangun rakyat Papua baru. Yang kedua ialah bahwa Bapak tolong membuka peluang kami tokoh-tokoh rakyat Papua mau mengadakan dialog internasional. Karena penyerahan kami oleh PBB kepada Indonesia ada kaitan dengan masalah internasional. Tepatnya 1 Mei 1963 oleh PBB mengambil hak kedaulatan kami dari Belanda, mereka serahkan kepada Indonesia. Oleh karena itu saya kira patut Bapak Presiden dengan cara bijaksana yang penuh arif mengembalikan hak kami yang dicoba oleh Bung Karno lewat Trikora, diambil dan kembalikan kepada kami. Saya kira hal-hal lain sempurna tidak ada. Kami hanya sedang mengharapkan hari itu, dan kami akan hidup damai dengan sesama warga di sini. Tidak ada kesan bahwa dirinya nanti terjadi perang suku, perang agama. Kami di sini tidak pernah ada hal-hal demikian. Orang Kristen dan orang Islam hidup menyatu dari dulu sampai hari ini. Tidak pernah akan ada perang. Kami kalau sudah Tuhan menginginkan merdeka, bahwa tidak ada pengusiran untuk saudara-saudara kami dari luar Irian, luar Papua. Saya hanya minta itu saja, Bapak pulang dengan bijaksana. Sebenarnya sangat mudah sekali, saya kira. Bapak juga tahu persis bahwa dalam Undang-Undang Dasar Indonesia mengatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau kita berpijak dari kata-kata itu, maka patut kita menyadari bahwa bangsa Papua punya kemerdekaan 1 Desember juga harus dihormati dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Untuk itu 1 Desember yang lalu kami mengadakan pertemuan pendekatan pemerintah daerah kami sangat bijaksana. Bapak Kapolda, Bapak Panglima, juga Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR, sudah ada kesepakatan kami kembali kata Ondofolo bahasa Sentari itu artinya pemimpin. Saya dilahirkan sebagai pemimpin, bukan dipilih sebagai pemimpin, tapi dilahirkan sebagai pemimpin. Oleh karena itu saya sekarang sudah mengataskan rakyat untuk berjuang terus dengan cara damai, sopan, dan penuh cinta kasih. Oleh karena itu saya dari sini sampaikan, kalau Bapak sudah tiba selamat, kami besok juga akan mengantar Bapak akan kembali juga dan selamat. Tolong kami, bahwa kami sudah merdeka sejak 61. Tolong Bapak buka peluang, kami tidak akan lagi adakan dialog nasional, kami sekarang mau adakan dialog internasional. Sekian dan terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Presiden untuk memberikan jawabannya. Para menteri yang terhormat, Bapak Gubernur dan anggota Muspida tingkat 1 dan pejabat-pejabat pemerintahan lain di tingkat masing-masing, para hadirin dan hadirat yang ada di sini. Setelah mendengarkan pembicaraan kelima orang yang kita ikuti tadi, sebelum saya mulai penjelasan saya, ingin saya kemukakan beberapa hal. Pertama, sebelum sampai kemari saya sudah menyampaikan kepada Pak Freddy Numberi dan juga tadi di Merauke sudah saya kemukakan bahwa mulai sekarang dalam pendapat saya kita mendengar pendapat dari pihak pemerintah yang lain
bahwa Irian Jaya namanya hendaknya menjadi Papua. Datangnya ini bukan karena tekanan siapa-siapa, tapi sudah lama saya pikirkan. Mengapa? Karena kata Irian Jaya sebenarnya itu adalah manipulasi dari bahasa Arab yang artinya Orian itu telanjang. Mungkin karena dulu para pengembara Arab datang kemari pertama kali melihat teman-teman di Papua ini memakai kotega saja, gitu, kira-kira. Jadi karena itu lalu diberi nama Irian, dan itu memang lama-lama menjadi kebiasaan kita untuk mengambil oper tanpa mengetahui asal-usulnya. Karena itu kita kembali kepada asal-usul semula adalah Papua. Kemudian yang kedua, yang tadi ditanyakan di Merauke, ada juga kawan yang berbicara di sana, saya katakan kawan ini, yang menuntut adanya kemerdekaan bagi Papua. Di sini saya dengar lagi hal itu. Perlu saya nyatakan bahwa keputusan mengenai hal ini bukan hak saya saja, tapi juga adalah hak daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang tadi ditolak oleh saudara Tom Penal. Kalau ditolak begini ya artinya kita dalam keadaan macet berunding. Sudah tidak mau berunding lagi ya sudah. Tugas saya adalah menjaga keutuhan wilayah Indonesia karena saya diangkat oleh MPR sebagai presiden untuk itu. Jadi karenanya selama ini masih menjadi keputusan seperti itu ya, selama ini masih berlaku Undang-Undang Dasar 1945, ya saya tidak ada jalan lain kecuali mempertahankan Undang-Undang Dasar dengan segala cara dan dengan segala kemampuan saya. Khusus mengenai pernyataan teman-teman untuk meminta Papua merdeka, sebagai pernyataan silahkan saja, asal jangan berusaha untuk menegakkan negara di dalam negara. Jadi di sini permintaan dari teman-teman tadi yang tampak disampaikan dengan cara yang sangat sopan, kita jawab dengan sopan pula, silahkan berbicara sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai melakukan tindakan menciptakan negara di dalam negara. Hal ini tidak akan saya tolerir sama sekali. Ini perlu. Kalau toh nanti jadi diadakan dialog internasional, perlu saya ingatkan kepada pihak-pihak di luar negeri, tidak usah mengirimkan senjata atau apapun yang sifatnya menciptakan negara di dalam negara. Kalau untuk membuat teman-teman kita menyatakan pendapat, silakan, tidak ada masalah. Ada beda yang sangat penting antara mendukung berdirinya negara dalam negara dan mendukung upaya menyatakan pendapat. Jadi karena itu saya tidak usah berpanjang-panjang, tidak usah tedeng aling-aling, ya begitulah adanya. Saya telah membebaskan teman-teman tahanan politik yang tergabung di dalam OPM karena mereka tahanan politik. Malah lebih dari itu, di sini secara resmi saya nyatakan permintaan maaf karena selama ini telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia baik di tanah Papua maupun di Aceh, di Ambon dan sebagainya. Karena saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang mengusik perasaan saya sendiri. Tapi sekali lagi saya nyatakan bahwa permintaan maaf ini berhubungan dengan suatu sikap yang tidak dilakukan oleh satu lembaga tetapi oleh orang-orang yang melaksanakan policy dianggap sebagai perintah lembaga. Ini penting sekali.
pembedaan ini sangat penting. Karenanya dalam soal KPP umpamanya, saya tidak pernah campur tangan. Silahkan periksa sampai habis siapapun orangnya. Kalau memang ketahuan bersalah, seret ke pengadilan. Saya tidak akan menggerakkan jari sedikit pun untuk itu. Saya menunggu keputusan pengadilan secara baik dan menerima hasilnya. Hal itu berlaku juga untuk Papua, berlaku untuk Ambon atau Maluku, berlaku juga untuk Aceh dan sebagainya. Dengan kata lain, dengan kekuatan saya ingin menegakkan demokrasi dalam artian yang benar di negeri ini, dalam arti orang boleh berdialog sepuas-puasnya dan orang boleh mencoba untuk mengutarakan pendapat sebebas-bebasnya. Jadi ini adalah sesuatu yang sikap yang sangat sulit diambil sebenarnya. Karena kalau kita menjalankan pemerintahan, mau tidak mau keselamatan pemerintah itu harus dipikirkan. Tapi saya justru tidak mau memikirkan hal itu karena yang penting adalah hak-hak asasi manusia yang ada. Karenanya kita harus memperbaiki apa yang ada. Karena sekarang ini kita masih dalam lingkungan Republik Indonesia. Nah, di dalam hal ini perlu saya ingatkan bahwa masalah pelanggaran hak asasi manusia itu tidak selesai dalam sehari dua hari. Kita harus berbuat sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran. Jadi karena itu tidak selesai persoalannya sehari dua hari, walaupun kita sendiri telah berusaha sekuat tenaga. Saya nyatakan hal ini karena selama sekian tahun saya sendiri pun mengalami disudutkan orang karena pandangan-pandangan saya. Dianggap bahwa pandangan saya itu pandangan yang salah, pandangan mereka pandangan yang benar. Tapi saya kuatkan itu semua demi untuk kepentingan menegakkan demokrasi dan kedaulatan hukum di Indonesia. Karena itu sekali lagi saya nyatakan bahwa bagi saya yang terpenting saya sampaikan apa yang menjadi pikiran saudara-saudara tadi, dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan tertulis kepada Ketua MPR Saudara Amin Rais, dan nanti kita serahkan kepada sana bagaimana baiknya. Nah, kalau tadi ada kata-kata sudah tidak hendak mendengarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya silahkan, itu urusan Anda bukan urusan saya. Bahwa MPR nanti itu mengambil keputusan apapun dan Anda tidak bisa menerima, selama Anda hanya menyatakan pendapat, saya jamin kebebasan Anda. Saya jamin hak Anda untuk mengutarakan pendapat. Tapi kalau Anda ingin menegakkan pemerintahan di dalam pemerintahan, negara di dalam negara, mau tidak mau kita akan berhadapan. Bukan karena kehendak saya, tetapi karena kehendak saudara. Jadi ini penting sekali untuk diingat. Saya tidak ingin ini ada kekeliruan. Siapapun di Indonesia ini berlaku hukum yang sama, hal itu juga berlaku bagi diri saya. Saya juga tidak setuju dengan pemerintahan yang lalu, dan ada hal yang tidak saya setujui pada pemerintahan yang saya pimpin sekarang ini. Tapi proses harus berjalan terus dan kita menuju kepada kedewasaan pandangan, kepada kematangan. Untuk ini maka jelas sekali masalahnya, tidak perlu kita ulang-ulang lagi, sudah menjadi jelas. Saya bergembira bahwa saudara-saudara datang kemari dengan membawa masalah tersebut. Di antara para pembicara tadi ada yang mempersoalkan tidak adanya wadah bagi kawan-kawan pejuang yang dulu memperjuangkan habis-habisan provinsi ini. Pada orang-orang ini saya katakan bahwa hendaknya Anda sendirilah yang berjuang, karena sekarang inisiatif dipegang oleh masyarakat. Pemerintah sifatnya hanya membantu, tidak mau lebih dari itu. Karena kita sadari bahwa keputusan-keputusan yang diambil di daerah yang demikian luas, dari Sabang ke Merauke, dari Jayapura sampai ke Banda Aceh, ini semua adalah tergantung kepada kehendak
rakyat. Kalau saudara-saudara tadi, saudara Tom Benal, saudara Teis dan lain berbicara tentang rakyat, saya pun boleh bicara tentang rakyat. Jadi kita sama-sama bicara mengatasnamakan rakyat. Tergantung nanti kita lihat siapa yang benar-benar mewakili rakyat. Karena itu kita masalah ini kita katakanlah kita bekukan dalam tindakan, tapi kita teruskan di dalam ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan. Nah, karena itu saya benar-benar merasakan bahwa kita perlu membina daerah ini agar supaya daerah ini bisa menemukan jati dirinya, bisa menemukan kesungguhan dan kedewasaannya. Di antaranya adalah agar hukum adat berlaku di negeri ini. Ini penting sekali karena selama ini diabaikan hanya untuk membiarkan adanya ketamaan dan kerakusan sementara orang. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Hukum adat dengan segala macam persoalan yang dihadapinya, karena bukan tidak menghadapi persoalan, ada persoalan itu. Dalam hubungannya dengan hukum pemerintahan kita yang ada, itu semua harus ditinjau dengan kesungguhan dan kejujuran sikap serta keterbukaan perasaan. Ini semua penting artinya. Karena itu saya sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta kemari. Ya, sebenarnya tidak lain hanya ingin melihat matahari terbit di Papua ini. Kemudian saya akan kembali ke Jakarta. Ya, setelah mendengarkan tadi ungkapan perasaan dari kawan-kawan Papua Merdeka yang menginginkan negara sendiri, sebagai perasaan, sebagai cetusan ungkapan, silahkan, tidak ada masalah. Saya terima dengan baik, karena itu adalah kewajiban saya secara konstitusional. Tapi saya juga punya kewajiban konstitusional lain, yaitu mempertahankan keutuhan wilayah yang saya emban saat ini. Karena itu sekali lagi saya nyatakan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang datang kemari, kecuali kalau ada hal lain yang perlu disampaikan. Kalau yang itu juga sebenarnya yang dikatakan saudara Tom Benal itu sudah belasan tahun saya ikuti. Tapi saya ingin mendengarkan sendiri dari yang bersangkutan, mendengarkan sendiri dari orang pertama. Nah, sebenarnya tidak perlu ditambah lagi kalau memang tidak perlu. Ya, kalau memang tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, bisa kita sudahi pertemuan ini. Karena apa? Ya, karena apa yang Anda kemukakan tadi itu adalah bagian dari proses kita sebagai bangsa, proses mencapai kedewasaan dan kematangan. Saya tahu persis bahwa masyarakat di Provinsi Papua ini sekarang adalah masyarakat yang heterogen, bermacam-macam pendiriannya, tidak hanya satu pihak saja. Maka itu silakan kita berdialog, berunding, dan marilah kita bersama-sama mencari kesepakatan akhir. Saya sendiri tadinya juga akan ke Timika, karena di sana terjadi arogansi yang luar biasa, tetapi dipandang tidak pada saatnya saya berada di sana sekarang, tidak apa-apa. Nanti lain kali saya akan ke sana dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Juga saya akan meminta perubahan-perubahan dari Freeport agar supaya keadaan tidak berat sebelah seperti sekarang ini, dan nantinya juga akan ada pertemuan-pertemuan yang harus saya buka di daerah itu, maka pada waktunya saya akan kembali kemari. Saya rasa kalau tidak ada masalah-masalah baru, saya cukupkan di sini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat tahun baru. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Tuhan kita semua untuk menempuh masa yang akan datang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu-Ibu, mengingat waktu yang tersedia adalah jam 21.15 dan kita setelah sampai kepada waktu itu. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dialog. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian acara pertemuan pada malam ini telah selesai. Selanjutnya Bapak Presiden meninggalkan tempat acara. Hadirin di untuk cari uang, nggak usah garap ya. memasuki acara yang berikut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan berlalunya tahun. Ini merupakan suatu berkah Tuhan yang bermain pada kami di Provinsi Palembang. Tidak ada kata-kata indah selain mengucapkan terima kasih dan berkah yang paling dalam atas kesediaan Bapak Presiden untuk bersama kali bersama kami. Kami mohon dengan Bapak Presiden untuk memimpin kami sama-sama untuk memberikan terus selamat jalan pada tahun 1929 dan selamat memasuki tahun 2000. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa damai. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Terima Presiden. Karena kita dari sini kan. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Waktu jam 12.